Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Amalia akan membawakan infografis mengenai konsep dan urgensi identitas nasional. Bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter? Secara etimologis, identitas berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang dimiliki seseorang kelompok, masyarakat, bahkan suatu bangsa sehingga dengan identitas itu bisa membedakan dengan yang lain, atau dapat disebut juga sebagai tanda pengenal. Istilah nasional merujuk pada bangsa secara keseluruhan yang artinya lebih besar dari pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Identitas nasional adalah faktor pembeda antara suatu bangsa negara dan negara itu sendiri. Jadi, identitas bangsa itu sangat penting untuk dimiliki, dibangun, dibentuk, dikembangkan, atau dikontribusikan kembali agar suatu bangsa memiliki ciri khasnya sendiri yang berdasarkan dengan bangsa lain. Dan juga berguna untuk membangun kesatuan sosial suatu bangsa, tidak mudah terombang-ambing oleh arus globalisasi, serta dapat menciptakan kepercayaan warga negara terhadap negara. Baik, selanjutnya infografi mengenai unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Apakah tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini? Lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesatuan, kepedulian, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari, seperti tidak disiplin, suka menyontek, plagiat, tidak jujur, dan lain-lain. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar karena lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih menggunakan prestasi bangsa lain, dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk sendiri. Lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa negara, bangsa sendiri. Menurut Tilor 2007, Pancasila telah terlanjur tercemar dalam era orde disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain-lain, yang telah menjadikan Pancasila sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Liberalisme politik terjadi pada saat awal reformasi, yakni pasca pemerintah Orde Baru. Selanjutnya, infografi mengenai konsep dan urgensi integrasi nasional. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo 2002, ada 3 integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi, yakni model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Pengembangan integrasi di Indonesia. Bagaimana cara mengembangkan integrasi nasional sebuah bangsa? Howard Wieringens dalam Muhaimin dan Colin My Address 1995 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Dan yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, infografis mengenai dinamika dan tantangan integrasi nasional. Banyak perkembangan dan dinamika integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan dalam peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi. Yang pertama, integrasi bangsa. Kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau bisa disebut dengan NKRI. Yang kedua, integrasi wilayah. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan dan laut tidak lagi merupakan pemisah pulau, tetapi menjadi penghubung pulau-pulau di Indonesia. Yang ketiga, integrasi nilai. Pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara disampaikan kepada generasi muda. Yang keempat, integrasi elit massa. Ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui
berbagai banyak kegiatan. Yang kelima, tingkah laku. Perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintah termasuk birokrasi. Tantangan yang dihadapi datang dari horizontal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelajaran horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Selanjutnya, infografi mengenai konsep dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Apa fungsi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara? Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusi, dalam arti luar maupun konstitusi dalam arti sempit. Arti luar meliputi undang-undang dasar organik, peraturan undang-undang dasar lain, dan konvensi dalam arti sempit beberapa undang-undang dasar. Astim Rianto 2009. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah demikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. A. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan agar dapat menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. B. Memberi suara rangka hukum bagi perubahan masyarakat yang diciptakan. C. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu. D. Menjamin hak asasi warga negara. Penguasa akan memerintah dengan sewenang-wenang. Mengapa demikian? Setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang. Seperti dikemukakan oleh Lord Acton, inilah alasan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan bangsa Indonesia, yakni untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang. Dan yang terakhir, infografi mengenai dinamika dan tantangan negara Indonesia. Argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam berbangsa negara Indonesia. Mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia perlu diubah dan apa hasil dari perubahan itu? Sampai saat ini, perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan yang dilakukan dimaksudkan guna untuk menyelesaikan dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi saat itu. Bagaimana hasil dari perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu? Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya MPR RI berhasil melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Perubahan yang pada mulanya merupakan tuntutan reformasi dalam perjalanan telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat, disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama mahasiswa dan pemuda. Baik, itulah tadi hasil presentasi infografi dari saya.